Pendekar Payung Terbang. Serangan dadakan. Episode sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Sepasang pemuda ini saling pandang. Dengan isyarat mata, Adijaya menyuruh kekasihnya untuk membukakan pintu. Sementara dia merapikan penyamarannya. "Siapa?" tanya Asmarini dari dalam. Pelan. "Saya, Jayana. Kita skip dulu." Pagi datang lagi. Cuaca cerah tapi tak bikin gerah. Di halaman bangunan utama yang luas sudah berbaris rapi sekitar 300 prajurit bersenjata lengkap. Setiap 20 prajurit dipimpin oleh seorang bekel. Setiap 5 bekel tunduk pada perintah seorang senapati biasa. Dan senapati biasa di bawah pimpinan senapati utama. Dalam hal ini senapati utama juga merangkap sebagai panglima perang. Ini dikarenakan belum adanya orang yang pantas menjadi panglima. Rencananya salah seorang pendekar akan dijadikan panglima. Hanya saja sampai saat ini para pendekar itu masih dalam sayembara mengejar dan menangkap penyusup. Entah kapan prajurit sebanyak ini datang. Apakah tadi malam? Selain raja, penasihat, patih dan senapati utama tidak ada yang tahu kedatangan mereka. Tujuannya jelas menunjukkan kepada orang-orang yang baru bergabung bahwa persiapan kerajaan baru itu bukan cuma omong kosong. Tetapi sudah siap segalanya. Benarkah sudah siap? Jumlah prajurit ini setiap harinya akan terus bertambah. Jelas raja kepada orang-orang baru. Dalam hal ini Ki Bandawa alias Adijaya termasuk orang baru. Mereka, raja, pejabat dan orang-orang baru itu berada di bangunan tanpa dinding dan sekat. Sekarang dijadikan sebagai tempat paseban. Namun, bagi Adijaya ini bukan persiapan. Ini namanya menantang pihak yang sudah berkuasa lebih duluan. Yang pertama, wilayah kerajaan baru ini mencaplok daerah kekuasaan 3 kerajaan yang bertetangga. Kedua, bisa disebut ini pemberontakan kepada penguasa pusat Tarumanagara. Terdengar sang raja melanjutkan. Prajurit ini bukan sembarang prajurit. Mereka sebelumnya telah mengenyam pendidikan ilmu silat, baik di padepokan atau ilmu silat keluarga. Selain itu, para bekel dan senapati sebelumnya adalah mantan prajurit dari kerajaan lain. Jadi mereka sudah berpengalaman dan tahu segala macam taktik perang. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gemuruh seperti mendekat ke tempat itu. Tidak ada yang bisa menduga-duga. Ada apa? Kecuali 3 orang. Siapakah mereka? Kemudian terdengar suara teriakan lantang dari pintu gerbang. "Kami prajurit Wanagiri telah mengepung tempat ini. Menyerahlah." Semua orang di sana saling pandang satu sama lain. Kecuali barisan prajurit yang tetap berdiri tegap. Siap menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Pasukan yang lemah. Kembalilah jika tidak ingin mendapat malu. Balas Patih Munding Wirya juga lantang dengan pengerahan tenaga dalam. Benar-benar menantang. Batin Adijaya. Ini namanya menganggap enteng musuh. Raja mengajak kepada para pejabat dan orang baru untuk masuk ke dalam. "Biar Paman Patih dan Senapati utama yang akan mengatasi," katanya yakin. Lalu terdengar lagi suara teriakan dari arah pintu gerbang. "Pasukan Manukrawa akan mendobrak masuk jika kalian tidak segera menyerah." Dengan isyarat tangan sang patih menurunkan perintah. Lalu semua prajurit bersiap menyambut datangnya serangan di belakang pintu gerbang. "Serang!" Satu teriakan lantang menjadi aba-aba bagi pasukan yang berada di luar pintu gerbang.
Lalu terdengar suara gemuruh teriakan prajurit menyambut. Dengan mudah mereka mendobrak pintu gerbang. Brak! Begitu terbuka, pasukan gabungan kerajaan Wanagiri dan Manukrawa berhamburan masuk bagai air bah. Pasukan yang di dalam sudah siap bertempur. Pertempuran tak bisa dihindarkan lagi. Jumlah pasukan gabungan sepertinya memadai dengan pasukan kerajaan baru, Purwasedana. Tapi seperti yang dikatakan raja, prajuritnya sudah berkepandaian khusus, sehingga mampu mendominasi serangan. Satu prajurit Purwasedana harus diimbangi oleh 3 prajurit gabungan. Apalagi yang pangkatnya bekel dan senapati. Lebih kuat lagi. Namun, ternyata pasukan yang datang bukan dari 2 kerajaan itu saja. Tak berapa lama datang lagi pasukan dari Indraprahasta bergabung dengan 2 pasukan sebelumnya. Sehingga jumlahnya lebih unggul. Bagaimana ceritanya ketiga pasukan ini tiba-tiba muncul dan menyerang di dalam ruangan? Di saat semuanya tegang, tiba-tiba Jayana, salah seorang saudagar, melompat mendekati raja. Di tangannya telah terhunus sebilah keris. "Mau apa kau?" sentak raja. "Menangkapmu." Semua pejabat dan saudagar yang ada di sana tidak ada yang memiliki ilmu silat. Tentu saja kecuali Adijaya, Asmarini dan Resi Ganggasara. Lancang. Sang raja mencabut kerisnya lalu menerjang ke arah Jayana. Rupanya raja berusia muda ini memiliki kepandaian cukup tinggi. Terjadi pertarungan di antara mereka. Yang tidak bisa bela diri semuanya berlari menyelamatkan diri. Siapakah Jayana? Kenapa dia berani hendak menangkap raja? Semalam Jayana bertamu ke tempat Adijaya dan Asmarini. Dia mengenali gadis itu sebagai putri pejabat istana Wanagiri. Asmarini terkejut ada orang yang tahu jati dirinya. "Saya sebenarnya Senapati Anggada dari Wanagiri." Jayana membuka diri yang membuat Asmarini tambah terkejut. Dia menjelaskan bahwa dia ditugaskan untuk menyelidiki tentang adanya kerajaan baru yang mencaplok wilayah Wanagiri. Setiap keterangan yang didapat selalu dikirimkan ke istana. Selain itu dia juga mengabarkan kepada kerajaan tetangga, Manukrawa dan Indraprasta, agar mereka juga mengirimkan telik sandinya untuk menyelidiki. Bahkan dia juga mengirim utusan untuk melapor ke Tarumanagara. 7 hari sebelumnya Senapati Anggada mendapat bocoran tentang hari di mana akan kedatangan raja. Maka segera saja dia mengirim keterangan dan meminta agar 3 kerajaan mengirim pasukan. Kemudian Asmarini juga menjelaskan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, sedang menyelidiki kerajaan baru ini, terutama si penasihat raja yang bernama Ganggasara itu. Sekarang, 3 pasukan kerajaan itu telah bergabung. Pertarungan Raja dan Jayana alias Senapati Anggada berjalan cukup sengit. Keduanya bisa dikatakan seimbang. Walau sang raja berusia lebih muda, tapi jurus dan tenaga dalamnya cukup tinggi. Jelas saja karena dia anaknya Ganggasara yang ilmunya sudah tinggi. Di lain pihak, Ganggasara terlihat heran melihat Ki Bandawa dan Asmarini tidak lari bersembunyi seperti yang lain. Malah dia melihat Ki Bandawa sedang menatap tajam ke arahnya. Ki Bandawa melangkah maju mendekati Ganggasara. Langkahnya tenang. Setenang mungkin. "Kau juga mata-mata," seru Ganggasara. Sebagai jawaban, Ki Bandawa langsung melepaskan serangan. Tentu saja dengan persiapan yang sudah matang. Ki Bandawa alias Adijaya menyerang dengan kekuatan dan jurus baru.
besar kemungkinan Ganggasara tidak akan menyadari bahwa lawannya adalah Adijaya, musuh bebuyutannya. Dulu Ganggasara mendompleng pada pemberontakan Cakrawarman digagalkan oleh Adijaya. Kemudian saat menyerang Padepokan Linggapura, juga ditumpas pemuda itu. Lalu saat membantu Wastudewa memfitnah dan merebut Cupunagara, akhirnya dijegal si pendekar payung terbang ini. Dendamnya sedalam lautan setinggi langit kepada Adijaya sehingga dia mengirimkan beberapa pendekar bayaran untuk membunuh dan akhirnya hanya bisa melenyapkan kekuatan sang pendekar saja. Sekarang sang pendekar telah bangkit kembali dengan kekuatan baru. Bagaimanakah cara Adijaya menghadapi musuhnya kali ini? Maaf, belum bisa up banyak. Sekarang mah yang penting tiap hari update minimal 1 episode. Episode sebelumnya, Sang Raja. Episode berikutnya, Jurus Tarian Raja Wali. Pendekar Payung Terbang. Jurus Tarian Raja Wali. Tinggal berdiri sendirian, Asmarini memilih menerjang keluar. Pertempuran belum lama terjadi, tapi sudah banyak jatuh korban. Gadis ini mencari Senapati Sutawingit. Entah kenapa dia ingin melawan pemuda itu. Setelah beberapa saat akhirnya dia melihat Senapati itu sedang melawan 4 prajurit. "Aku lawanmu, Senapati," teriak Asmarini. Sutawingit menoleh. "Apa maksudmu?" Sebagai jawabannya Asmarini tarik pedang lalu melepaskan serangan. Sring. Aroma harum menebar. 4 prajurit yang melawan Senapati mundur. Kini Sutawingit bersiap menerima serangan si gadis. Terang. 2 senjata beradu. Aroma harum semakin pekat. Hawa sakti menebar mempengaruhi para prajurit yang sedang bertempur. Sutawingit kini mengerti. Si gadis yang dia sukai ternyata mata-mata. Sutawingit telah melihat kepandaian Asmarini sebelumnya ketika sandiwara perampokan beberapa hari yang lalu. Dia tidak akan menganggap remeh lawannya. Apalagi senjata pedangnya yang menebarkan aroma harum. Pasti sebuah senjata pusaka. Sementara Asmarini sudah meliuk dengan jurus tarian Japati. Sekali gerak 5 tusukan mengancam lawan. 4 serangan bisa dihindari dengan 1 elakan oleh Sutawingit. Serangan kelima yang tak bisa dihindari terpaksa ditangkis dengan pedangnya. Terang. Pertarungan 2 anak muda ini tampak sengit dan seimbang. Asmarini lebih banyak menyerang dengan jurus lincahnya. Si gadis tidak memberi kesempatan Sutawingit untuk membalas. Dia keluarkan semua kemampuan yang diajarkan gurunya. Sutawingit harus mengakui kehebatan lawan, walau dirinya belum tersentuh sama sekali. Dia berpikir jika terus begini, maka hanya sedikit kesempatan untuk membalas. Maka sang senapati berusaha untuk memperlebar jarak, agar jangkauan serangan lawan menjadi jauh. Hal ini disadari Asmarini. Dia memperlebar jarak agar memiliki kesempatan untuk membalas. Takkan kubiarkan, batin Asmarini. Kini si gadis menggabungkan 2 jurus menjadi 1. Tarian Japati digabung dengan tarian Walet. Kombinasi kedua jurus ini sangat mematikan. Banyak gerak tipuan yang dilakukan sangat cepat. Mungkin lebih cepat dari kedipan mata. Sementara Sutawingit belum juga menemukan kesempatan atau celah kelemahan lawan walau tenaganya dirasakan lebih kuat dari lawannya. Apalagi aroma harum seperti membuyarkan konsentrasinya. Sangat menusuk penciuman dan membuat kepala pusing. Asmarini benar-benar tidak memberikan lawannya untuk bernapas barang sejenak.
Putaran pedangnya bagai sinar yang mengurung lawannya. Ditambah aroma harum yang seolah-olah tak pernah habis memancar dari bilahnya. Bagi si gadis, pertarungan ini memberi kepuasan tersendiri. Lawan yang semakin berat akan menambah semangatnya. Ini bagian dari jiwa petualangnya. Dia tidak memikirkan hal lain. Jiwa pendekar memang ingin selalu mencari lawan yang sebanding atau lebih unggul. Senapati utama ini terus disibukkan untuk menghindar dan menangkis serangan. Memang sampai detik ini dirinya masih bisa selamat dari ancaman senjata lawan. Gerakan menangkis terpaksa dilakukan karena tak ada kesempatan lain untuk menghindar. Terang, terang, terang. Tetapi setiap tangkisan menimbulkan getaran. Setiap getaran menguras tenaga. Anehnya, gadis itu seperti tak pernah berkurang tenaganya. Padahal secara tenaga dalam dia lebih besar. Tentu saja Asmarini membuat gerakan jurusnya seefektif mungkin. Dengan pengerahan sedikit tenaga tapi menghasilkan daya yang besar. Teknik yang jarang bisa dilakukan para pesilat. Lama-lama sang senapati terdesak mundur. Pemuda ini telah mentok pikirannya. Bagaimana bisa dia tidak mampu membalas serangan lawan yang hanya seorang gadis bertubuh mungil dan tenaga dalamnya berada di bawahnya? Kekuatan besar tidak menjamin kemenangan dalam pertempuran. Tapi kecerdikan mampu membuat kekuatan yang lebih besar itu jadi sia-sia digunakan. Karena semakin terdesak dan tak terpikirkan lagi cara membalas lawan. Akibatnya Sutawingit mulai lengah. Sret. Sabetan pedang bunga mulai menggores tubuhnya. 1-2 goresan tak mampu dihindari. Sabetan berikutnya bisa ditangkis. Tapi tenaga semakin lemah. Sret. Sret. Terang. Asmarini mengangkat pedang dari belakang mengayun ke bawah lalu menusuk lurus ke depan. Gerakannya cepat. Sosoknya melesat maju. Di depan, Sutawingit yang sudah penuh luka sabetan tak kuat mengangkat pedangnya. Dan tak sempat lagi menghindar. Srep. Pedang bunga menusuk tepat di jantung hingga tembus ke punggung. Sutawingit tidak mampu menjerit. Tidak menyangka kalau hidupnya diakhiri oleh si gadis yang baru saja disukainya. Bruk. Sosok senapati utama Sutawingit ambruk setelah pedang yang menusuknya ditarik lagi. Nyawanya melayang meninggalkan wajah yang penasaran. Tak percaya hidupnya akan berakhir seperti ini. Curik Bikan Gelo. Terdengar makian yang disertai hawa membunuh. Asmarini menoleh. Dari atas datang sosok dengan tombak menjulur mengarah ke ubun-ubun si gadis. Trak. Pedang mengibas menangkis tombak. Si pemegang tombak sempat terpental balik. Namun, dengan sigap dia bersalto untuk menyeimbangkan tubuh lalu mendarat dengan selamat. Sedangkan Asmarini tersurut beberapa langkah akibat benturan senjata itu. Tangannya sedikit kebas. Munding Wirya. Gumam Asmarini. Dari benturan senjata tadi sudah merasakan bahwa si pati ini lebih kuat dari Senapati Sutawingit. Asmarini atur napas. Kerahkan segenap kekuatan. Lawannya kali ini lebih berat lagi. Tapi tak sedikit pun gadis ini gentar. Sementara sang pati tidak menyangka senapati yang menurutnya hanya satu tingkat di bawahnya, bisa terbunuh oleh gadis bertubuh mungil. Siapa gadis ini? Bahkan bisa dibaca kalau tenaga dalam si gadis lebih rendah dari senapati. Tapi kenapa bisa begini? Asmarini mengacungkan pedangnya. Pertanda dia sudah siap. Didahului teriakan yang menggelegar. Pati Munding Wirya memutar tombak lalu melancarkan serangan.
Dari putaran tombak ini menimbulkan hempasan angin kuat yang mampu menggores kulit. Wangi bunga tercium semakin pekat. Pedang bunga tampak memancarkan cahaya. Rambut Asmarini berkibar tertiup angin. Si gadis menghindari tusukan dan sabetan tombak dengan jurus tarian Raja Wali. Dia tidak menggunakan pedangnya untuk menangkis, karena tahu tenaga lawan lebih besar. Dia mencari kesempatan menusuk lawan. Bila tusukannya hampir mengenai sasaran, lawan menangkisnya dengan tombak. Maka segera dia tarik lagi serangan agar tak terhindar dari benturan senjata. Hebatnya gerakan menusuk dan menarik kembali ini sangat cepat. Begitulah. Kali ini Asmarini lebih banyak mengelak dan menghindari benturan senjata. Mengandalkan kelincahan gerakannya dan juga kemungilan tubuhnya memberikan keberuntungan baginya. Satu yang kuat dalam benak gadis ini adalah keyakinan mampu menghadapi lawan. Tidak terpikirkan akan kalah. Tidak takut kalah. Dia yakin berada di jalur yang benar. Dan kebenaran tidak akan kalah. Pertarungan kali ini lebih sulit. Asmarini harus selalu mengeluarkan hawa saktinya untuk melindungi diri. Pasti karena melihat Senapati telah dikalahkan maka Sang Pati tidak mau menganggap enteng dirinya. Sehingga tidak tanggung-tanggung lelaki Parubaya ini mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tidak peduli yang dihadapinya seorang gadis yang pantas jadi anaknya. Mampukah Asmarini menghadapi Patih Munding Wirya? Mampukah gabungan tiga pasukan ini menumpas kerajaan yang dianggap telah merongrong kekuasaan tiga kerajaan itu? Ikuti terus kisahnya. Episode sebelumnya, serangan dadakan. Episode berikutnya, payung terbang beraksi lagi. Pendekar payung terbang. Payung terbang beraksi lagi. Kita ke pertarungan antara Adijaya yang masih menyamar menjadi Ki Bandawa melawan Ganggasara. Adijaya tidak mau berlaku sembrono. Dia merasa kekuatannya masih kurang memadai melawan musuhnya ini. Maka tidak tanggung-tanggung dia kerahkan lebih dari setengah tenaga dalam yang ia miliki. Sosoknya melesat cepat bagai anak panah. Tinjunya menyasar bagian tubuh yang penting. Namun, sejengkal lagi serangannya akan sampai. Tubuhnya terdorong. Beruntung Ki Bandawa sigap sehingga tidak sampai terjatuh. Hawa sakti yang memancar dari tubuhnya sangat kuat. Aku tidak bisa menyentuhnya. Batin Adijaya. Tapi pemuda berpenampilan tua itu tidak menyerah. Dia mencoba lagi dengan serangan baru. Ganggasara hanya dengan menggigitkan bahunya. Keluar hawa sakti yang membentengi tubuhnya. Sehingga serangan lawan selalu mental sebelum menyentuhnya. Sedangkan bagi Adijaya tidak mungkin melakukan pertarungan seperti dulu. Pertarungan yang hanya menggunakan hawa sakti. Baca episode pertarungan dalam diam. Juga tidak mungkin menggunakan payung terbang. Ini akan membongkar penyamarannya. Belum saatnya menampakkan jati diri. Berkali-kali Adijaya menyerang selalu tak pernah sampai. Sosoknya kembali terdorong ke belakang. Tapi semangatnya tak pernah kendor. Dia terus menyerang sambil mengolah dan meningkatkan hawa sakti dan tenaga dalam dengan gerakan. Biasanya dia melakukan itu dengan semedi. Kini dia mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitab tentang tenaga dalam yang sudah hafal di kepalanya. Dia menyerang sambil melakukan gerakan-gerakan sesuai petunjuk. Yang dilihat Ganggasara, lawannya hanya seperti membuat gerakan percuma saja. Karena pada akhirnya tak mampu menyentuh dirinya walau secuil. Tapi dia tidak tahu kalau dirinya hanya sebagai ajang latihan saja.
Sempat terpikirkan bagaimana kalau dia makan saja bunga melati tunjung sampurna. Tapi Adijaya ingin bertahap. Dia terus mengolah hawa sakti yang berasal dari aroma wangi bunga dengan cara sesuai petunjuk dalam kitab. Semakin lama gerakan Ki Bandawa semakin cepat bagai kilat. Melesat ke berbagai arah kemudian berbalik menyerang lawan yang masih tetap berdiri di tempatnya. Us, 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 des. Namun, tetap begitu. Setiap pukulan atau tendangan tak ada yang mampu menyentuh tubuh Ganggasara. Ilmu orang yang sekarang dipanggil Resi ini sudah meningkat pesat. Ganggasara melihat ke arah putranya yang bertarung melawan Jayana. Masih tampak seimbang. Dia yakin putranya bisa mengatasi lawannya. Suatu ketika Ki Bandawa alias Adijaya menghentikan serangannya. Dia berdiri mengatur napas dan menghimpun kekuatan. Tapi tiba-tiba, des, bruk. Ganggasara melepaskan pukulan jarak jauh. Pukulan yang menghasilkan tenaga angin padat menghantam Adijaya sehingga tubuhnya terpental dan menghantam dinding lalu jatuh. Sudah lebih sakti. Masih saja membokong. Umpat Adijaya dalam hati. Adijaya harus berguling kembali karena serangan jarak jauh itu datang lagi. Brak. Angin padat menghantam dinding. Belum selesai karena serangan itu datang bertubi-tubi. Ki Bandawa harus berjumpalitan menghindarinya. Dinding yang terbuat dari kayu itu banyak yang jebol. Adijaya menghindar sambil melompat-lompat mendekati lawannya. Terus mendekat sampai akhirnya berjarak hanya 1 langkah saja. Pada saat itu kesempatan terbuka bagi Adijaya. Segera saja dia hantamkan telapak tangan kanannya ke dada lawan sekuat mungkin dengan pengerahan tenaga dalam yang besar. Des. Sungguh tidak disangka oleh Ganggasara. Ternyata kali ini lawan mampu menyentuhnya dengan hantaman telapak tangan. Akibatnya tubuhnya terdorong 3 langkah. Sementara Adijaya lebih parah lagi. Tubuhnya terpental jauh hingga menghantam dinding. Beruntung masih bisa mengimbangi diri sehingga tidak sampai terjatuh. Ganggasara terkejut. Pukulan lawan berhasil mengacaukan aliran hawa saktinya. Lelaki tinggi besar ini sedang berpikir mengingat-ingat siapa tokoh yang mempunyai pukulan sakti semacam ini. Ya, pukulan telapak tangan yang dilepaskan Adijaya meninggalkan aroma wangi bunga melati. Setelah memulihkan keadaannya, Adijaya kembali bersiap kini dengan kekuatan penuh. Dia merasa yakin akan kemampuannya. Dia kerahkan tenaga sebagian besar dititik beratkan pada kepalan tangannya. Lalu kedua kakinya menolak ke lantai. Tubuhnya melesat bagai anak panah lepas dari busurnya. Ganggasara sudah siap menerima serangan itu. Dia juga yakin karena kekuatannya lebih tinggi dari lawannya. Set. Sosok Ki Bandawa sudah 1 jangkauan tangan di depannya. Ganggasara mengangkat tangan bermaksud menghalau pukulan lawan yang mengarah ke wajahnya. Tapi lelaki tinggi besar ini kecele. Setengah jalan pukulan yang dilancarkan Adijaya tiba-tiba berubah arah. Bukan 1 lagi, tapi 2 tinju menghantam sambungan bahu dan tangan kiri dan kanan. Dek, dek. Tubuh Ganggasara terdorong keras. Pada saat terkena pukulan itu dia merasa seperti tersengat petir. Konsentrasinya buyar karena mendadak kepalanya pusing. Belum selesai sampai di situ, Adijaya sudah mengirim serangan susulan. Bukan dengan tangan lagi, tapi menggunakan payung terbang. Ujung payungnya menghantam urat-urat penting di tubuh Ganggasara. Secara cepat dan kuat seperti tak memberi kesempatan lawan untuk membalas. Karena memang harus seperti itu.
Kalau lambat sedikit saja, Ganggasara akan mudah bangkit lagi. Des. 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 Ganggasara ambruk dengan jatuh berlutut. Beberapa kali badannya serasa tersengat. Dia kaget bukan main ketika melihat payung yang tak asing baginya. Kau. Suaranya serak. Adijaya sudah bukan Ki Bandawa lagi. Dia telah membuka samarannya. Pemuda ini berdiri tersenyum sambil memanggul payungnya. Perasaan marah, benci, dendam, dongkol dan hal serupa lainnya membuncah di dada Ganggasara. Namun, menyesal sekarang dia sudah jadi orang lumpuh. Ya, kekuatannya yang dahsyat telah lenyap. Bukan tanpa alasan Adijaya menggunakan payung terbang untuk melumpuhkan lawan. Karena kepalan tangannya tidak akan kuat. Pukulan pertama saja yang tadi berhasil mengenai bahu, berakibat kebas malah hampir patah. Beruntung segera dia lirik tenaga lagi kemudian memilih payung untuk serangan berikutnya. Aku pernah merasakan kehilangan kesaktian akibat cara licikmu, ujar Adijaya. Sekarang kau rasakan bagaimana jadi orang lumpuh. Tapi aku tidak pakai cara licik. Bunuh saja aku, ucap Ganggasara kesusahan saat bicara. Pada saat seperti ini, mati memang lebih baik daripada menanggung derita. Hidup mati bukan aku yang tentukan. Itu urusan Sang Hyang Rumuhun. Di sisi lain, melihat ayahnya telah kalah, Hanggarasa jadi lengah. Akibatnya dia tak mampu lagi menghindari serangan lawan. Dalam beberapa saat, raja berusia muda ini akhirnya roboh. Jayana segera menotoknya agar tidak kabur. Sementara Adijaya ingat Asmarini. Segera saja dia menghambur keluar mencari gadis itu. Lalu dia mendapati sang kekasih tengah kewalahan menghadapi Patih Munding Wirya. Segera saja si pemuda melesat sambil memegang payung yang terbuka. Begitu sampai sebelum mendarat dia tutup payung lalu diputar. Trak. Payung itu menangkis tombak yang hampir menusuk perut Asmarini. Lebih parah lagi tombak itu patah. Pendekar payung terbang. Terkejut sang patih. Adijaya sudah berdiri di samping Asmarini. Kesempatan ini segera digunakan si gadis. Dia melemparkan pedangnya. Krep. Adijaya terkejut sosok Patih telah roboh dengan perut tertancap pedang. Dia menatap Asmarini dengan perasaan menyesal. Episode sebelumnya. Jurus Tarian Raja Wali. Episode berikutnya. Rintangan baru. Pendekar payung terbang. Rintangan baru. Pertempuran berhenti ketika Jayana alias Senapati Anggada keluar dari ruangan sambil menawan raja. Beberapa prajurit gabungan juga sudah menahan Ganggasara, Menteri Jero dan Mangkubumi. 3 orang saudagar yang baru gabung juga dijadikan tawanan. Dari 5 saudagar yang bergabung itu, 2 di antara mereka sedang menyamar. Ki Bandawa alias Adijaya dan Jayana alias Senapati Anggada. Semua prajurit Purwasedana yang tersisa menjatuhkan senjatanya. Kemudian semua tawanan digiring, dibawa ke kota raja pusat Tarumanagara. Semua yang terlibat pasti akan dijatuhi hukuman. Adijaya dan Asmarini sudah dalam perjalanan dengan kereta kudanya. Jika tidak ada rintangan lagi, maka sebentar lagi mereka akan sampai di kerajaan Wanagiri, tempat tinggal Asmarini. Hati Adijaya jadi berdebar karena di sana dia akan bertemu orang tua gadis pujaannya. Berdebar karena orang tua Asmarini adalah patih di kerajaan itu. Kenapa Kakang tidak membunuh Ganggasara? Aku tidak pernah membunuh lawanku. Oh, iya, batin Asmarini.
Pantas saja ketika dia membunuh Patih Mundingwirya, wajah Adijaya tampak menyesal. Bagaimana kalau dia balas dendam? Tanya si gadis kemudian. Aku sudah melenyapkan ilmunya. Dia bisa mencari sumber kekuatan lagi. Tidak perlu khawatir. Dia tidak akan bisa menghindar dari hukuman mati. Oh, iya. Asmarini tampak senang mendengarnya. Baru mengerti kalau kekasihnya ini tidak mau mengotori tangannya sendiri. Setelah beberapa saat mereka terdiam, kereta melaju tidak terlalu kencang melewati jalan desa yang agak ramai. Walau matahari sudah berada di puncaknya, udara terasa sejuk. Langit tampak sedikit mendung. Apa yang Kakang pikirkan? Tanya Asmarini memecah kesunyian. Aku gugup. Si gadis heran lalu menatap wajah si pemuda dengan lekat. Wajah Adijaya terlihat datar. Apa yang Kakang rasakan? Adijaya menghela napas panjang. Memikirkan bagaimana menjelaskan perasaannya yang gelisah. Aku takut. Tidak tahu bagaimana cara menghadap orang tua Dinda. Keluh Adijaya. Asmarini menyandarkan dirinya ke bahu Adijaya. Jari-jari tangannya dijalinkan dengan jari-jari tangan si pemuda lalu menggenggam erat. Betapa si gadis juga tidak dapat menggambarkan perasaannya. Sebelum kepulangannya, sang guru telah menjelaskan kepada orang tuanya tentang calon suami yang kini duduk di sampingnya. Calon suami yang cocok dengan kepribadian Asmarini yang berjiwa petualang. Rencananya mereka akan melangsungkan pernikahan sederhana saja, tidak mengadakan perayaan yang mewah. Setelah itu mereka akan berpetualang lagi. Setelah menempuh perjalanan selama 3 hari, kereta kuda yang membawa sepasang kekasih ini sampai di istana Wanagiri saat matahari sudah berada di ujung barat. Prajurit jaga yang mengenal Asmarini langsung mengizinkan masuk. Kereta kuda langsung menuju ke kediaman Patih. Sampai di sana ada sambutan kecil menyapa mereka. Sepertinya sudah dipersiapkan sebelumnya. Berarti kedatangan mereka sudah diketahui sebelumnya sehingga pihak orang tua Asmarini merencanakan penyambutan ini. Tidak seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Ternyata Adijaya tidak segugup yang ia kira ketika berbicara dan bercengkrama dengan keluarga Asmarini. Tapi perasaan canggung tetap menguasai dirinya. Merasa rendah diri berada di antara keluarga bangsawan. Seketika timbul tanya dalam benaknya, apa dia pantas bersanding dengan Asmarini? Karena hari sudah sarepna, Adijaya diperkenankan untuk istirahat di kamar yang telah disediakan untuknya. Tentu saja tidak ditemani Asmarini. Gadis itu menempati kamar pribadinya. Di dalam kamar, Adijaya tampak merenung. Ada rasa bahagia tapi juga ada rasa khawatir. Bahagia karena akan mempersunting pujaan hatinya. Khawatir karena perbedaan kasta. Dari pembicaraan tadi, keluarga Asmarini akan mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Tengah malam ketika Adijaya sudah terlelap karena kelelahan. Tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara langkah halus di dekat kamarnya. Kekuatannya yang sudah bertambah membuat perasaannya semakin peka. Penglihatan dan pendengarannya pun semakin tajam. Langkah halus yang dilakukan dengan ilmu meringankan tubuh agar tidak terdengar oleh orang lain. Tapi telinga Adijaya mampu menangkap langkah itu. Berada di luar kamar, di dekat jendela belakang. Perlahan Adijaya mendekati jendela. Suasana gelap karena lampu damar dimatikan. Semakin dekat semakin tegang. Apa maksud orang di luar mengintai kamarnya? Satu jengkal lagi dengan daun jendela. Tap.
Ujung pisau yang tajam mencuat dari daun jendela. Pisau ini dilemparkan dari luar lalu menancap ke daun jendela hingga mampu menembusnya ke bagian dalam. Brak! Adijaya mendobrak jendela. Terlihat satu bayangan berkelebat kabur. Segera dia melompat mengejar bayangan itu. Bayangan yang berlari di depan terpaut hingga 10 tombak lebih. Tapi Adijaya masih mampu melihatnya. Si bayangan hitam berlari dan melompat dari atap ke atap bangunan di wilayah istana. Adijaya tidak sempat memperhatikan sekelilingnya. Dia hanya fokus mengejar bayangan si pelempar pisau itu dengan ilmu meringankan tubuh yang semakin meningkat setelah beberapa hari lalu berhasil mengalahkan Ganggasara. Semakin lama semakin dekat jarak orang yang dikejarnya. Tapi arahnya semakin keluar dari wilayah istana. Kini bayangan itu berkelebat dari pohon ke pohon. Entah di mana letaknya. Tapi yang pasti ini sebuah hutan. Jika di dalam istana masih ada beberapa obor yang menerangi, kini di dalam hutan sangat gelap. Namun, dengan hawa saktinya bisa membuat pandangan lebih awas. Bola matanya bersinar seperti mata kucing ketika di tempat gelap. Sosok bayangan hitam semakin terkejar. Lalu dengan sekali menjejakkan kaki ke sebuah pohon, sosok Adijaya berhasil melampaui buruannya. Us! Tubuh Adijaya berbalik sambil mengibaskan tangan sambil mendarat juga. Serangkum angin menghempas menghantam si bayangan serba hitam. Jeduk! Orang itu terpental membentur pohon di belakangnya. Saat tubuhnya jatuh ke bawah, dua tangannya melempar sesuatu. Ser! Ser! Puluhan senjata rahasia yang tak terlihat bentuknya melesat menyerang Adijaya. Tring! Tring! Payung terbuka telah menjadi tameng menghalau semua serangan senjata rahasia itu. Tapi begitu payung ditutup, ujung pedang telah siap menusuk wajahnya. Tang! Gerakan payung memutar lebih cepat lagi dari tusukan. Menangkis kuat sehingga pedang hampir lepas dari tangan pemiliknya kalau tidak digenggam erat. Mendapati serangannya gagal, si bayangan hitam berputar berkelebat hendak kabur. Tapi sosok Adijaya sudah menghadangnya. Begitulah. Kemanapun sosok bayangan itu hendak lari, Adijaya lebih cepat lagi gerakan menghadangnya. Hingga suatu ketika, kesekian kalinya Adijaya menghalangi lawannya untuk kabur. Kali ini pendekar payung terbang kecele. Baru saja kakinya mendarat di tanah. Brus! Tanah yang diinjaknya jebol. Ternyata di bawahnya ada lubang. Tak sempat melompat lagi tubuhnya keburu terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam. Bruk! Tubuhnya terjatuh ke dalam sebuah ruang bawah tanah yang sempit, pengap dan juga gelap. Lalu terdengar suara berdebam dari atas. Ternyata lubang itu telah ditutup batu besar dari atas. Adijaya baru sadar. Rupanya orang itu memang sengaja menjebaknya agar terperosok ke ruang bawah tanah yang entah berada di mana ini. Apa maksud semua ini? Gumam Adijaya. Rintangan apalagi yang akan dihadapi Adijaya si pendekar payung terbang? Ikuti terus kisahnya. Episode sebelumnya, payung terbang beraksi lagi. Episode berikutnya, orang gila. Kar payung terbang. Orang gila. Di ruangan pengap itu Adijaya mengatur napas dan hawa saktinya. Dinding tanah di lubang ini terasa lembab. Seandainya dia memanjat ke atas menggunakan kedua kakinya menjejak ke dinding kiri dan kanan, kemungkinan bisa sampai atas. Setelah beberapa saat mengumpulkan tenaga, Adijaya mulai memanjat dengan menggapai-gapai kedua dinding tanah kiri kanannya. Terus menggapai hingga kepalanya mentok ke batu yang menutupi lubang.
Kemudian dia kerahkan tenaga, mendorong batu itu ke atas. Ternyata sangat kuat sekali. Kemungkinan batu ini sangat besar. Sudah berulang kali tetap saja tak mampu menggeser walau sedikit. Sruk, buk. Tubuh Adijaya malah terperosok lagi karena dinding tanah yang licin. Dia jatuh punggung. Tidak terasa sakit tapi ada yang mengganjal di balik ikat pinggang belakangnya. Setelah diperiksa, ternyata di sana terselip 2 kitab temuannya. Dia lupa. Perasaan sudah menyimpannya di kereta kuda. Bahkan kitab yang satunya sudah diberikan kepada Asmarini. Tapi nyatanya 2 kitab itu masih terselip di pinggangnya. Mengingat Asmarini, dia jadi khawatir. Apakah gadis itu tahu tentang keadaannya sekarang? Orang yang telah menjebaknya ke dalam lubang ini, apa tujuannya? Siapa dia? Atau siapa yang ada di belakangnya? Semua pertanyaan itu dia simpan dulu. Sekarang yang dilakukan adalah segera keluar dari lubang jebakan ini. Adijaya keluarkan hawa sakti untuk mengusir pengap. Himpun tenaga dalam kekepalan tangan. Setelah dirasa cukup, lalu tangan kanannya memukul ke atas. Melepas pukulan jarak jauh. Bluk. Tidak ada perubahan. Batu itu tetap bergeming di tempatnya. Adijaya menghela napas kecewa. Lalu dia duduk bersila. Dari balik ikat pinggang sebelah depan dia mengambil bunga melati biru. Dipegang oleh 2 telapak tangan yang saling merapat, bunga melati ditempelkan ke hidung. Menghirup wanginya yang tak pernah habis. Bahkan bunga itu pun tak pernah layu. Dihirup sedalam-dalamnya, hawanya dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu pemuda ini bersemedi dengan posisi tetap seperti itu. Tak sadar selama 3 hari sudah dilewati dalam semedi. Pada hari ketiga itu, dari dalam dirinya seperti ada dorongan untuk menelan bunga melati tunjung sampurna. Tak banyak pikiran lagi Adijaya pun menelan bunga itu. Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba tubuhnya merasakan panas tiada terkira. Darahnya terasa mendidih. Kulitnya terlihat membara menerangi ruang sempit itu. Wah! Adijaya menjerit setinggi langit. Tak kuat menahan hawa panas di dalam tubuhnya. Lalu dia terkulai tak sadarkan diri. Selama 3 hari Adijaya pingsan. Beruntung tubuhnya mampu menerima asupan kekuatan dahsyat yang berasal dari melati tunjung biru. Memang pada awalnya merasakan seperti terbakar dari dalam. Tapi pada saat tak sadarkan diri, tubuhnya bekerja sendiri mengolah kekuatan baru itu sampai seimbang dengan kondisi tubuhnya. Ketika pemuda ini siuman, dia merasakan ada yang beda dari tubuhnya. Seperti pertama kali ketika setelah memakan lumut ungu. Adijaya menarik napas, mengumpulkan tenaga pada tangan kanannya. Hawa sejuk menebar, bau harum memenuhi ruangan sempit itu. Lalu tangan yang telah diisi kekuatan itu menyentak ke atas. Blar. Serangkum angin kuat melesat dari tangan Adijaya, menghantam batu penutup lubang. Batu itu hancur berkeping-keping. Sinar matahari langsung menerobos ke dalam lubang. Ternyata hari sudah siang. Selanjutnya dengan genjotan kecil Adijaya mampu meloncat ke atas. Keluar dari lubang yang telah mengurungnya selama 6 hari. Begitu berhasil menjejakkan kakinya di tanah, dia menghirup udara segar beberapa saat. Indera pendengarannya yang tajam, sayup-sayup mendengar suara alunan tabuhan gamelan. Adijaya mengitarkan pandangan. Jauh di depannya terlihat sebuah benteng. Adijaya segera ingat, itu adalah benteng istana.
tempat Asmarini berada. Segera saja dia berlari ke arah sana, hendak melihat apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja hatinya merasa tak enak. Sampai di dekat benteng, dia meloncat melewati benteng itu. Suara gamelan semakin santar. Sepertinya sedang ada pesta di istana. Lalu dia bergerak mencari tempat diadakannya pesta itu. Pesta apa itu? Adijaya semakin berdebar-debar. Di sebuah bangunan tanpa dinding dan sekat, hanya ada atap yang ditopang tiang-tiang. Tampak ramai. Sepertinya semua orang istana berkumpul di situ. Ternyata ini adalah upacara pernikahan. Tapi yang membuat Adijaya terkejut dan membuat hatinya tersayat adalah pengantin wanita yang duduk di pelaminan. Walau didandani sedemikian rupa, tapi Adijaya jelas mengenal perempuan itu. Asmarini. Apa ini? Bukankah dia calon suaminya? Bukankah kedua orang tua gadis itu telah setuju dan merestui? Tapi mengapa ini? Adijaya tak habis pikir. Apa sebenarnya yang terjadi? Dinda Asmarini, teriak Adijaya mengejutkan semua orang. Suara gamelan pun berhenti. Semua orang menatapnya sinis, bahkan banyak tatapan merendahkan. Orang gila. Ada orang gila masuk. Teriak beberapa prajurit langsung mengurung Adijaya dengan tombak terhunus. Bagaimana bisa ada orang gila masuk ke sini? Teriak seorang lelaki parubaya yang berpakaian mentereng sudah berdiri di pinggir bangunan. Tidak tahu, Gusti Pati. Orang ini tahu-tahu sudah masuk saja. Usir dia. Paman. Saya Adijaya. Bukan orang gila. Kamu ngeyel. Ya. Lihat tampilanmu. Kotor. Bau. Dekil. Makin tidak waras lagi kalau kau ngaku-ngaku kenal denganku. Bentak sang pati. Teriris hati Adijaya mendengar hinaan ini. Saya Adijaya, Paman. Calon suami Asmarini. Bukankah Paman telah merestui kami? Terdengar tawa yang terbahak-bahak sang pati. Dasar gelo. Tidak tahu malu. Mana mungkin putriku mau sama orang gila? Usir dia. Adijaya tak bisa berkata apa-apa lagi. Beberapa prajurit menodongkan tombak, menyuruhnya segera pergi. Memang dia tampak kotor dan lusuh karena baru saja keluar dari lubang yang licin dan lembab. Sambil melangkah mundur, Adijaya menatap ke arah Asmarini yang bersanding dengan lelaki lain. Wajah Asmarini tampak datar dan sedikit pucat. Tatapan matanya kosong. Ada yang aneh dengan gadis itu. Dengan hati hancur karena untuk kedua kalinya ditinggal kawin oleh orang yang dia cintai, Adijaya melangkah pergi. Apakah lubang jebakan itu sengaja untuk membatalkan pernikahannya? Lalu dengan terpaksa Asmarini menerima laki-laki lain. Tidakkah gadis itu melawan? Bukankah dulu dia kabur karena tidak mau dinikahkan? Lalu kenapa sekarang? Ah, entahlah. Pikiran Adijaya begitu kacau. Adijaya menuju tempat kereta kudanya disimpan. Tapi ketika ia hendak naik, satu suara menyentaknya. Hei, orang gila. Berani sekali kau menyentuh barang istana. Sang pati telah berdiri di belakangnya dengan dua tangan di pinggang. Ini milik saya, ujar Adijaya. Hahaha. Sekali lagi sang pati terbahak-bahak. Makin ngaco saja kewarasanmu. Sampai-sampai barang milik istana diakui milikmu. Adijaya geram. Ingin rasanya dia membuncahkan seluruh kekuatannya untuk membumiratakan istana ini. Rahangnya mengeras. Tangan yang terkepal tampak gemetar. Tapi pemuda ini menahan perasaannya.
tidak menyangka sama sekali. Bukan hanya menggagalkan pernikahannya tapi juga merampas harta miliknya. Semua orang sudah mengira dia gila. Jadi tidak mungkin orang gila punya kereta kuda bagus. Sungguh licik sang Patih. Lebih licik dari Ganggasara. Ingat, seru sang Patih kemudian. Kalaupun kau masih waras, kastamu tak sebanding dengan putriku. Jelek. Benar-benar ucapan yang menusuk hati. Tak ingin mendengar lagi hinaan yang menderanya. Adijaya segera pergi dengan langkah cepat. Di satu tempat yang sepi, masih di lingkungan istana, sang Patih menemui seseorang. Bagaimana dia bisa keluar dari jebakan itu? Tanya sang Patih. Ampun, Gusti. Kekuatannya sungguh mengerikan. Batu raksasa yang menutupi lubang itu hancur menjadi serpihan kerikil. Mungkin selama terjebak dia mendalami ilmunya. Sang Patih tampak bergidik. Raut wajahnya membayangkan ketakutan. Kalau begitu, habis dia. Cari pendekar yang mampu membunuhnya. Sang Patih segera pergi. Maaf, telat update. Episode sebelumnya. Rintangan baru. Episode berikutnya. Diburu pembunuh.